Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dedem Syahrul Masyuri, SPDI. Saya guru PAI di SMPN 1 Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 SMPN 1 Kutawaluya dengan mengambil tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dan subtema iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh KM. Silakan KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang tidak hadir? Faldan, kenapa Faldan? Sakit. Faldan sakit. Selain Faldan? Jahra. Kenapa Jahra? Jahra. Siapa lagi? Ubay. Kenapa Ubay? Jin. Terus ada lagi? Ada ya, 3 orang yang tidak hadir hari ini. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini apabila dikarenakan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apabila izin, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusannya oleh Allah. Amin. Dan apabila yang apa, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Oke. Apa? Kita mempelajari atau membahas tentang apa minggu kemarin? Pengertian beriman kepada malaikat. Jadi, apa itu pengertiannya? Pengertian beriman kepada malaikat itu apa? Meyakini keberadaan malaikat yang selalu Meyakini keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna atau pengertian dari beriman kepada malaikat. Ya. Nah, dalam rangka kita beriman, supaya beriman kepada para malaikat, bagaimana caranya? Caranya yaitu salah satunya dengan mengenali malaikat. Begitu pada hari ini kalian akan mengetahui tentang bagaimana caranya mengenali malaikat. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah agar kalian bisa menguraikan sifat-sifat para malaikat. Yang kedua, tujuannya adalah agar kalian bisa menentukan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Dan yang ketiga, tujuannya adalah agar kalian bisa menguraikan tugas-tugas para malaikat. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi pelajaran bermakna adalah
Pemahaman bermaknanya adalah agar kalian setelah mempelajari, setelah kalian mengenali para malaikat, ya tugas-tugas malaikat, supaya itu bisa menentukan atau bisa menunjukkan akidah kalian yang kuat, gitu ya, bisa meningkatkan akidah kalian setelah mempelajari tentang tugas-tugas malaikat. Ya. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup berapa jenis? 2, 3. Ya, 3 jenis. Coba sebutkan apa saja? Manusia, hewan atau binatang, kemudian tumbuhan. Ya, Allah menciptakan makhluk hidup 3 jenis. Kemudian selain makhluk hidup, makhluk apa yang Allah ciptakan? Makhluk makhluk gaib, artinya makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Apa saja itu? Ada yang diciptakannya dari api, namanya iblis atau setan. Ada makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, namanya malaikat. Gitu ya. Kemudian kenapa manusia tidak bisa melihat malaikat? Kenapa? Karena malaikat termasuk makhluk gaib, ya, makhluk yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tuh. Oke, kita mulai saja pembelajarannya pada hari ini, yaitu pertama dengan cermati, amati video berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya betul, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian menyaksikan cuplikan video tadi, apa yang bisa kalian pahami tentang sifat-sifat para malaikat? Jadi ternyata malaikat juga sama seperti manusia, merupakan makhluk ciptaan Allah. Nah, untuk membedakan malaikat dengan makhluk-makhluk yang lainnya, tentunya malaikat memiliki sifat-sifat. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh malaikat yaitu tadi. Coba silakan buka bukunya. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi sifatnya? Sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Malaikat tidak makan juga tidak minum. Ya. Kemudian selain itu
tidak berjenis kelamin, artinya malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya, pertanyaan tentang malaikat. Supaya kita mengenal malaikat, apa saja yang ingin atau yang ada di benak kalian untuk mengetahui kira-kira malaikat itu siapa, seperti apa malaikat itu. Malaikat merupakan makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bagaimana cara beriman kita kepada para malaikat? Sedangkan para malaikat tidak bisa terlihat oleh manusia, oleh kita, ya. Bagaimana cara menunjukkan keimanan kita terhadap malaikat? Ada lagi, ya, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan. Tugas malaikat biasanya itu berkaitan dengan manusia, ya. Otomatis jumlah manusia itu kan di dunia itu banyak, ya. Bagaimana, apakah jumlah malaikat itu sama dengan jumlah manusia, atau jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah malaikat? Kalau lebih banyak dari jumlah malaikat, otomatis malaikat akan merasa kesulitan dalam memantau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu akan kalian diskusikan. Lagi masalah-masalah yang tadi Bapak uraikan itu akan kalian diskusikan, ya. Untuk itu Bapak akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa, ya. Jadi untuk itu, ya, mari kita susun atau kita bentuk kelompoknya. Silakan. Kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Selanjutnya adalah kita atau kalian akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan tadi yang sudah disebutkan, ya, oleh kita bersama. Untuk itu nanti setiap kelompok diharapkan untuk bekerja sama, saling membantu, saling bekerja sama, saling berdiskusi. Itu, ya, setiap kelompok. Untuk itu Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Setelah kalian menerima LKPD, nanti kalian diskusikan. Setelah setiap kelompok mendapatkan LKPD, silakan baca LKPD-nya, kemudian diskusikan. Bapak akan menjelaskan LKPD yang kalian pegang. Yang pertama adalah judulnya mengenal malaikat, ya. Petunjuk belajarnya, tonton video yang tadi sudah ditayangkan, kemudian catat hal-hal penting yang disampaikan tadi dalam video, kemudian jawab pertanyaan dan lakukan tugas yang diberikan. Ini ada langkah kerjanya, tugas dan langkah kerja, ya, perhatikan. Itu LKPD yang harus kalian diskusikan masing-masing kelompok. Untuk itu silakan diskusikan bersama-sama.
kepada kalian ya. Tadi ada yang kerjasama, bagus kerjasama antar kelompok ya. Silakan bekerja sama. Kemudian hasil dari diskusinya akan kalian presentasikan. Yang mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok yaitu perwakilannya saja ya, perwakilannya saja yang akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi tiap kelompok. Dan untuk itu yang akan mempresentasikan pertama kali kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan ke depan perwakilannya. Sebenarnya jumlah malaikat itu sebenarnya banyak, hanya Allah yang tahu. Bahkan mungkin melebihi jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi para malaikat tidak akan. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 agar mempresentasikan ke depan. Itu presentasi dari kelompok 2. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan lengkap. Jumlah para malaikat itu banyak dan hanya Allah yang tahu. Bahkan mungkin melebihi jumlah manusia di dunia ini. Jadi para malaikat tidak akan merasa kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jalan ke tengah. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya di tiap kelompok, ya tiap kelompok. Sekarang LKPD-nya kumpulkan. Itu tadi adalah presentasi atau hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Nah, jadi intinya adalah bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, seperti dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Namun selain itu, malaikat itu memiliki sifat-sifat yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Ya, tadi sifat-sifatnya telah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Kemudian selain itu juga ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Ya, sebenarnya tadi ya, kalau kita melihat dari hasil diskusi dari tiap kelompok, sebenarnya jadi jumlah malaikat sesungguhnya itu banyak ya. Jumlah malaikat sesungguhnya itu banyak sebenarnya. Bahkan mungkin bisa melampaui jumlah manusia yang ada di dunia ini. Nah, namun dari banyaknya jumlah malaikat itu cuma 10 yang wajib kalian ketahui ya. Cuma ada 10 nama-nama malaikat yang wajib kalian ketahui. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat
ada yang ingin ditanyakan atau yang belum kalian pahami? Silakan, boleh bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, artinya Bapak anggap kalian sudah paham, ya, sudah memahami tentang tugas-tugas dan sifat-sifat para malaikat. Itulah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, sekali lagi, jadi kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa kita harus bisa meyakini adanya malaikat. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk keimanan kita terhadap rukun iman yang kedua, ya, beriman kepada para malaikat. Dengan cara apa berimannya? Tadi dengan cara satu, mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang kedua, bisa menentukan 10 nama malaikat yang wajib diketahui namanya. Dan yang ketiga adalah dapat menyebutkan tugas-tugas para malaikat. Tuh kesimpulan pertemuan kita kali ini. Begitu. Untuk selanjutnya, pada pertanyaan silahkan kalian buka halaman 95. Silakan kerjakan pilihan gandanya. Ya, di sana ada pilihan ganda, ada soal-soal pilihan ganda. Kemudian kalian kerjakan masing-masing kelompok. Ya, silakan kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal yang tadi Bapak berikan, begitu selanjutnya silakan kumpulkan oleh Sinja kumpulkan tugas yang tadi Bapak berikan. Setelah Bapak koreksi tadi, hasilnya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Kemudian silahkan bagikan kembali. Oke, setelah kalian mengisi tugas-tugas atau soal-soal yang tadi Bapak berikan, selanjutnya Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan pembelajaran hari ini? Terus senang? Senang, bahagia, terus seru. Kemudian bagaimana atau apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kalian hari ini? Mengetahui sifat-sifat malaikat, terus mengenali nama-nama malaikat. Ada lagi? Malaikat tidak tidur sebagai salah satu sifat yang dimiliki malaikat. Itu ya. Kemudian setelah itu nanti untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian akan mempelajari tentang tugas-tugas malaikat yang lebih rinci ya. Sekali lagi, untuk pertemuan minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, nanti kalian akan mempelajari tentang tugas-tugas malaikat secara rinci. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.